Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurhalisa, NIM 20022104, jurusan Ilmu Pemerintahan Reguler 1. Saya akan membawakan kultum yang berjudul Berbakti kepada kedua orang tua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Dia yang mengalirkan nikmat kepada manusia, para hambanya, nikmat yang tidak pernah putus dan meliputi setiap anak Adam. Di antara nikmat itu ialah nikmat kesehatan, kesempatan, dan nikmat kekuatan yang diberikan kepada kita, sehingga kita dapat berkumpul dan saling berbagi di tempat yang sederhana ini. Utamanya nikmat iman dan nikmat Islam, dua nikmat yang merupakan syarat utama sebelum memasuki gerbang surga insya Allah. Tiada pula henti-hentinya kita kirimkan salawat dan salam kepada tauladan, uswah dan panutan kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya yang mulia, kepada sahabatnya yang setia, dan kepada orang-orang yang senantiasa memegang panji kebenaran dan berjalan di setapak yang telah ia rintis. Semoga kita termasuk di dalamnya. Ikhwat dan akhwat yang semoga dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sesungguhnya manhaj Islam adalah manhaj Rabbani yang dengannya Allah membedakan Islam dengan manhaj selainnya. Di antara sifat Rabbaniyah ajaran Islam adalah perintah Allah subhanahu wa ta'ala kepada setiap manusia yang berbuat baik kepada kedua orang tua mereka sebagai sebuah penghargaan atas jasa-jasa keduanya yang telah melahirkan, membesarkan, memelihara, mengasuh dan mendidik mereka hingga menjadi manusia yang berguna. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman yang artinya, dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik kepada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan dan janganlah kamu membentak mereka, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Quran Surah Al-Isra ayat 23. Pada ayat ini Allah telah menyandingkan perintah mentauhidkan dengan berbuat baik kepada kedua orang tua. Hal ini menunjukkan betapa agungnya kedudukan ayah dan ibu. Ikhwat dan akhwat yang semoga dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, tentunya jika setiap orang ingin menghitung keutamaan orang tua atas jasa-jasa mereka terhadap anak-anaknya, maka seseorang tidak menghitung apalagi membalasnya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, tidak mungkin seorang anak dapat membalas jasa orang tuanya kecuali apabila ia mendapatkannya sebagai budak lalu dibelinya dan dibebaskannya. Hadis riwayat Muslim. Suatu ketika Ibnu Umar radhiyallahu anhu melihat seorang laki-laki yang menggendong ibunya di atas pundaknya pada saat tawaf di seputaran Ka'bah dalam melaksanakan rangkaian ibadah haji. Maka laki-laki tersebut berkata, "Wahai Ibnu Umar, apakah dengan ini engkau telah melihatku membalas kebaikan ibuku?" Ibnu Umar menjawab, belum, walau sedikit kebaikannya, akan tetapi engkau telah berbuat baik. Demi Allah, engkau akan mendapatkan pahala yang banyak dengan kebaikanmu yang sedikit ini. Hadis riwayat Bukhari. Ikhwat dan akhwat yang semoga dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan dosa terhadap kedua orang tua termasuk salah satu dosa besar. Akan tetapi sangat disayangkan dari banyak manusia yang hidup di zaman ini sudah tidak tahu bagaimana seharusnya memperlakukan orang tuanya. Kita sering menyaksikan bagaimana interaksi seorang anak yang sangat tidak layak dipertontonkan kepada kedua orang tuanya, baik di depan mata kita maupun di berbagai media tersebar luas di tengah-tengah kita. Jangankan untuk menolong mereka dari beban hidup yang berat, bahkan sang anak sendirilah yang menjadi beban hidup tersebut. Menyakiti perasaan dan fisik orang tua bukan lagi
menjadi masalah yang tabu di kalangan manusia, menelantarkan mereka, bahkan sampai rela membunuh mereka hanya karena sebab-sebab yang sangat sepele. Inilah pemandangan yang hidup ya sehari-hari yang kita saksikan kita tapi semoga kita dapat berlindung kepada Allah dari hal-hal yang demikian. Ikhwat dan akhwat yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di sisi lain kita karena agungnya dan besarnya hak-hak orang tua, maka Allah telah mewajibkan seorang anak untuk berbuat baik kepada mereka dalam segala keadaan. Bahkan kepada orang tua yang kafir sekalipun, lebih-lebih kepada mereka yang muslim. Allah berfirman yang artinya, dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan dengan aku sesuatu yang tidak ada pengetahuannya tentang itu, maka janganlah kamu mengikuti keduanya, dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik, dan ikutilah jalan orang yang kembali kepadaku, kemudian hanya kepadakulah kembalimu, dan kuberikan kepadamu apa yang telah kukerjakan. Ini tidak berarti ketika harus taat kepada mereka atas segala hal-hal yang bermaksiat kepada Allah, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak bersabda, tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam kemaksiatan kepada Allah. Hadis riwayat Ahmad. Ikhwat dan akhwat yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, orang tua adalah pintu surga yang luas bagi seseorang yang ingin masuk ke dalamnya. Celakalah bagi mereka yang dapat bertemu dengan orang tuanya namun dia terhalang dari mengecap manis dan indahnya surga yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa sesungguhnya sangat rugilah, kemudian sangat rugilah orang-orang yang mendapati salah satu dari orang tuanya pada usia lanjut namun ia tidak masuk surga. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu pernah berkata kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang amalan yang paling dicintai oleh Allah, maka beliau menjawab, salat tepat pada waktunya, berbuat baik kepada orang tua, dan jihad fi sabilillah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ikhwat dan akhwat yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu marilah kita belajar dari kitabul Al-Qur'an, sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana kita seharusnya beradab pada kedua orang tua. Janganlah kita manusia yang durhaka kepada mereka, karena hal itu merupakan penghalang bagi setiap orang dari mengecap manisnya keindahan surga. Akhir kalam, saya minta maaf atas segala salah yang terucap, karena sesungguhnya kesalahan datangnya dari diri pribadi dan setan yang terlaknat, dan semua kebenaran hanya datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.